Sehingga bagaimana kita bisa menjadikan Al-Qur'an ini sebagai panduan kita agar jiwa kita bisa dimerdekakan. Ya, agar jiwa bisa dimerdekakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, target di bulan Ramadan adalah menjadikan Al-Qur'an yang dia petunjuk secara umum bagi manusia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kita belum akan merdeka jiwa kita manakala kita masih menjadi umumnya manusia, belum menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah menyebutkan dua fungsi Al-Qur'an. Yang pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi target di bulan Ramadan ini adalah menaikkan level kita dari sekedar manusia pada umumnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan cara inilah jiwa kita bisa dibebaskan, ya, bisa dimerdekakan dari unsur penjara fisik kita, dari unsur himpitan, ya, sempitnya dunia ini. Kemudian bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar jiwa kita itu bisa dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu fisik kita, ya, dari penjara fisik kita. Ternyata Allah berikan panduan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, yaitu dengan cara ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata cara untuk membebaskan jiwa kita, ya, dari penjara fisik kita adalah dengan ibadah. Ya, dan dengan ibadah itu kita menjadi pribadi yang bertakwa, dan dengan ketakwaan itu, ya, kita bisa terbebas dari penjara fisik kita ini. Namun kalau kita lihat unsur ibadah ini, dia mengandung dua dimensi. Dia beban bagi fisik dan dia kenikmatan bagi jiwa. Makanya sholat itu adalah beban bagi fisik. Ya, fisik terasa capek. Ya, terlebih di bulan Ramadan ada tarawih yang begitu panjang. Kalau yang dominan adalah fisiknya, yang terasa adalah capek dan ingin cepat-cepat selesai. Tapi justru kemudian jiwa mendapatkan ketenangan dengan yang demikian. Kemudian nanti ada syariat zakat. Zakat itu tidak mengenakan untuk fisik. Fisik kita nggak ridho. Ya, uang, harta yang kita peroleh dengan susah payah, ya, dilepas begitu saja. Tapi jiwa kita mendapatkan ketenangan yang luar biasa manakala, ya, kita bisa melepas harta itu. Ya, untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf, untuk zakat, ataupun yang lain. Puasa juga sama. Dia sesuatu yang tidak mengenakan beban untuk fisik kita. Tidak makan seharian. Tapi jiwa kita mendapatkan ketenangan. Ya, dan termasuk juga dengan haji, yang berkaitan dengan ibadah maliyah dan jasadiyah. Dibutuhkan dua pengorbanan. Pengorbanan jasad dan pengorbanan harta. Ya, secara fisik tidak mengenakan. Fisik, ya, terasa capek. Harta berkurang. Tapi justru jiwa mendapatkan ketenangan, ya, dengan yang demikian. Maka hakikatnya di bulan Ramadan ini Allah ajarkan agar kita memahami ibadah itu sebagai sebuah pertarungan antara unsur jiwa dan unsur fisik kita. Kalau kita ingin melihat hasilnya, lihat saja. Kalau kita masih merasa berat yang dominan adalah unsur fisik kita. Berarti jiwa kita belum merdeka sepenuhnya. Tapi kalau kemudian kita bisa merasakan ketenangan, ya, kenyamanan, kekhusyuan, maka itu menandakan jiwa kita lebih dominan daripada unsur fisik kita, dan itu yang kemudian terus, ya, kita tingkatkan agar, ya, semakin meningkat ketakwaan yang ada dalam jiwa kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita dan membebaskan jiwa kita dari belenggu dunia ini.